Sebanyak 6 prajurit TNI ex-Satgas Maleo Kopassus sempat terkepung saat kericuhan yang terjadi di Kampung Pirip, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Selasa, 16 September 2025. Dikutip dari Tribun News, adapun saat kejadian, 6 prajurit tersebut berada di belakang pos Satgas Maleo. Proses evakuasi terhadap 6 prajurit Kopassus tersebut dilakukan pada pukul 18.16 WIB oleh tim gabungan TNI Polri. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Yalimo dengan 3 unit kendaraan roda 6 dan 3 unit kendaraan roda 4. Saat proses evakuasi, tim gabungan sempat diserang oleh massa dari berbagai sisi, yang kemudian dipukul mundur. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, sebanyak 3 prajurit mengalami luka parah akibat lemparan batu, panah, dan luka bakar. Prajurit yang terluka yakni Sertu Nando Manurung, Sertu Kantum, dan Letda Infantri Supardi yang kini dirawat di RSR Dabi, Yalimo. Sebagaimana diketahui, kerusuhan yang terjadi di Yalimo dipicu dugaan rasisme yang melibatkan sekelompok siswa SMA Negeri 1 Elelim. Bentrokan kemudian meluas dan menyebabkan lebih dari 600 warga mengungsi ke Mapolres Yalimo. Puluhan bangunan terbakar seperti ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkab Yalimo, kantor dinas, hingga fasilitas TNI Polri. Beberapa aparat juga turut jadi korban serangan saat kericuhan berlangsung. Tak hanya itu, sebanyak 2 warga sipil yakni Nasir Daeng Mapa, 44, dan anaknya, Arisa Dava, 9, tewas seusai terbakar di dalam mobil. Seorang anak lainnya bernama Atifa mengalami luka sayat di leher, dan seorang pelajar Papua atas nama Sadrak Yohama meninggal akibat luka tembak. Sejumlah aparat keamanan kemudian berjaga di sekitar Pospol Elelim dan Mapolres Yalimo pasca kejadian. Ada luka. Masyarakat dari kanan ada. Oh, ada yang putar sebelah sini, Komandan. Ada yang putar sebelah sini. Semua. Sudah naik. Ayo, tetap fokus. Ada yang sebelah sini. Ada 2 orang belakang sini. Ayo, udah ada putar balik sini. Awas. Ini itu. Bukan di kanan. Ada luka. Ada luka di kaki. Ada luka di jantung. Bang. Masyarakat dari kanan ada. Oh, ada yang putar sebelah sini, Komandan. Semua. Sudah naik. Ayo, tetap fokus. Ada yang sebelah sini. Ratusan warga non-Papua dari Kabupaten Yalimo terpaksa mengungsi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, setelah kerusuhan pecah di Distrik Elelim, ibu kota Yalimo. Dikutip dari Tribun News, kericuhan diduga dipicu oleh ucapan bernuansa rasis dari seorang penjual kios kepada siswa SMA Negeri 1 Elelim. Rombongan pengungsi tiba di Mapolres Jayawijaya, Rabu, 17 September 2025, dengan menempuh perjalanan darat sekitar 6-7 jam menggunakan truk dan mobil jenis Triton. Sebagian besar hanya membawa barang seadanya, koper kecil, tas jinjing, dan pakaian yang dikenakan. Anak-anak, perempuan, maupun laki-laki tampak dievakuasi dalam kondisi mendesak. Untuk menampung mereka, aparat Polres Jayawijaya mendirikan tenda darurat di halaman markas. Wakapolres Jayawijaya, Iwayan Laba, menambahkan hingga Rabu sore sekitar pukul 17.37 WIB, jumlah pengungsi yang sudah tiba di Mapolres Jayawijaya mencapai lebih dari 200 orang. Sejak kemarin hingga hari ini sudah ada sekitar 200-an warga yang tiba. Hingga saat ini belum ada laporan tambahan pengungsi yang masih dalam perjalanan, jelasnya. Rombongan pengungsi tiba di Wamena menggunakan mobil jenis Triton dan truk, dengan menempuh perjalanan sekitar 6-7 jam dari Yalimo. Berdasarkan informasi kepolisian, insiden bermula Senin, 16 September 2025, sekitar pukul 6 WIB. Seorang siswa SMA Negeri 1 Elelim merasa tersinggung setelah mendengar ucapan rasis yang diduga keluar dari mulut seorang penjual kios.
Peristiwa itu memicu kemarahan siswa lain hingga berujung pada aksi pembakaran kios. Aparat kepolisian segera turun ke lokasi untuk meredam situasi agar tidak meluas. Namun, ketegangan meningkat dan berimbas pada aksi kekerasan di sejumlah titik di Yalimo. Kerusuhan tersebut juga memakan korban jiwa. Di KM 87, Kalijerni, Distrik Elelim, sebuah keluarga kecil menjadi sasaran. Nasir Daeng Mapa, 44, seorang sopir lajuran, bersama putranya Arsyadava, 9, dan keponakannya Atifa, 10, mengalami serangan saat melintas. Mobil yang mereka tumpangi dibakar massa. Nasir dan Arsya tewas terjebak dalam kobaran api, sementara Atifa berhasil keluar namun mengalami luka serius di leher akibat benda tajam. Saat ini ia telah dievakuasi ke Jayapura untuk menjalani perawatan medis. Selain korban jiwa, kerusuhan di Elelim mengakibatkan sekitar 30 rumah, kios, dan fasilitas umum lainnya hangus terbakar. Polisi kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kronologi dan pemicu utama insiden. Kapolres Yalimo bersama jajarannya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat. Kerusuhan yang dipicu isu rasisme ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban sekaligus gelombang pengungsian besar-besaran dari Yalimo menuju Wamena. Hingga kini, kondisi keamanan masih dalam pemantauan ketat aparat. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.